Setiap orang pasti pernah melakukan perjalanan jauh, baik untuk keperluan sekolah, pekerjaan, ataupun liburan. Dalam perjalanan jauh ini tentunya akan menyita banyak waktu. Lalu, bagaimana dengan ketentuan sholat fardu 5 waktu ketika kita sedang dalam perjalanan jauh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai sholat jamak dan qashar. Sebenarnya apa sih yang dimaksud sholat jamak dan qashar ini? Dan kapan kita bisa mengerjakannya? Yuk kita bahas. Sholat jamak artinya mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Nah, hal ini hanya berlaku untuk sholat zuhur asar dan maghrib isya. Untuk sholat subuh tidak bisa dijamak dengan sholat lainnya. Berikut hadis terkait sholat jamak. An Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an yajma'a baina as-salatain fi as-safar akhara ad-dhuhr hatta yadkhula awwal waqtil 'ashr thumma yajma'a bainahuma. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, apabila Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendak menjamak antara dua sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Sholat jamak dibagi menjadi dua macam. Yang pertama jamak takdim, yakni menggabungkan dua sholat fardu di waktu yang pertama. Nah, caranya sholat duhur dan asar dikerjakan di waktu duhur, dan sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Lalu yang kedua jamak takhir, menggabungkan dua sholat fardu di waktu yang kedua. Caranya sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, dan sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. Jadi kalau jamak takdim itu dilakukan di waktu yang awal, dan jamak takhir itu dilakukan di waktu yang kedua atau yang terakhir. Berikut Quran Surat An-Nisa ayat 101 yang membahas mengenai sholat qashar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.
Untuk sholat qashar artinya meringkas sholat fardu yang semulanya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Di antaranya ada sholat duhur, asar, dan isya. Adapun sholat qashar ini dapat dikerjakan bersama dengan sholat jamak. Caranya, kalau sholat jamak, duhur dan asar masing-masing 4 rakaat. Nah, kalau jamak qashar masing-masing rakaatnya menjadi 2, duhur 2, asar 2. Lalu, sholat jamak maghrib isya 3, isya 4. Kalau di jamak qashar, sholat maghrib tetap 3 karena jumlahnya ganjil, sholat isya menjadi 2 rakaat. Lalu, jika ingin sholat jamak takdim di qashron, kalian sholat duhur 2, asar 2 rakaat di waktu duhur. Dan sholat maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat di waktu maghrib, di waktu yang awal. Kalau jamak takdim di qashron. Nah, kalau kalian ingin sholat jamak takhir di qashron, jumlah rakaatnya sama kayak tadi. Duhur 2, asar 2, maghrib 3, isya 2. Cuma cara pengerjaannya di waktu kedua. Sampai di sini sudah paham ya? Syarat-syarat sholat jamak dan qashar. Seseorang diperbolehkan untuk sholat jamak dan qashar apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, apabila seseorang sedang melakukan perjalanan jauh dengan jarak tempuh 80,640 km. Lalu yang kedua, perjalanan yang dilakukan bertujuan baik. Misalnya seperti mengunjungi kerabat, orang tua, teman, atau sekedar liburan. Tidak bertujuan untuk berbuat jahat. Lalu yang ketiga, sedang sakit atau dalam kesulitan. Yang keempat, sholat yang dijamak atau qashar merupakan sholat tunai atau adaan, bukan sholat qadha. Lalu yang terakhir, yang kelima, berniat menjamak atau mengqashar ketika takbiratul ihram. حي على الصلاة. Berikut kesimpulan materi kita hari ini. Alhamdulillah, pelajaran kita sudah selesai hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi bermanfaat dan menjadi tambahan pengetahuan dan pahala untuk kita yang mengerjakan. Minggu depan kita akan bahas mengenai tata cara sholat jamak dan qashar. Jangan lupa untuk dipelajari. Mari membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.